Well, malam hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk berdiri menyampaikan perenungan saya, menyampaikan, men-sharingkan apa yang selama ini menjadi pembelajaran saya dan memperoleh kesempatan dari Pastor Lindri dipercaya malam hari ini untuk sharing di gerejanya Tuhan, Gereja Generasi Apostolik di BSD. Well, ini yang kedua kali buat saya. Kalau beberapa minggu yang lalu, saya ada di sini bersama dengan istri saya. Jadi kemarin dia bilang tuh, kita berdua aja, nggak mau kamu aja katanya. Saya bilang, kenapa nggak Cik Fafa ya sama Pak Gem ya? Well, buat saya, it's a privilege. Ini buat kesempatan yang bagus banget buat saya. Adalah kehormatan buat saya malam hari ini bisa ada di sini. Bisa membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Apa yang menjadi perenungan di hati saya. Oke, yang pertama saya ingin memperkenalkan keluarga saya. Tadi dapat pesanan dari istri saya. Pokoknya kamu harus tampilin foto kita. Oke, ini dia. Nah, kalau di sini untung lightingnya lebih bagus nih. Kalau yang minggu lalu kelihatan banget saya hitam soalnya. Kalau kemarin kan saya cappuccino-nya ya. Saya cappuccino-nya, istri saya, bukan, saya americano, istri saya cappuccino, anak saya coffee latte. Nah, kalau di sini kayaknya saya udah naik level nih jadi cappuccino nih. Ada putihnya dikit. Yang itu tetap coffee latte kayaknya. Well, ini keluarga saya. Saya sudah menikah selama tahun ini masuk tahun ke-6 ya. Bulan Desember ini saya memasuki tahun ke-6 pernikahan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Dikaruniai satu anak yang sangat luar biasa namanya Anamika Setiawan. Benar-benar kado yang terbaik di perkawinan kami yang baru saja yang istri saya sering bilang nih, kalau mama cerita sama orang ya, kamu meritnya telat ya. Karena istri saya menikah usia 42 tahun. Terus banyak yang bilang, enggak ada yang telat di dalam Tuhan. Itu waktu yang tepat untuk menikah. Jadi istri saya dia bilang, enggak ada yang terlambat. Memang itulah slotnya, memang itulah timingnya untuk saya bisa menikahi istri saya. Jadi sudah 6 tahun perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Again, minggu lalu saya juga bilang, beberapa minggu yang lalu, kalau sudah melewati 5 tahun katanya sudah lulus tahap 1, tahap pertama dalam pernikahan. Semoga tahap 2-nya nggak begitu susah ya. Well, kita percaya pasti ada kasih karunia Tuhan, amin. Pastor ini malam hari ini tidak ada bersama dengan kita karena beliau sedang mengikuti webinar untuk akreditasi sekolah Regality Academy. Jadi beliau tidak bisa hadir malam hari ini dan meminta saya untuk bisa menyampaikan perenungan pembelajaran saya mengenai satu topik, yaitu transformasi. Topiknya berat banget sebenarnya, transformasi. Sebenarnya masih selaras dengan apa yang menjadi visi gereja kita. Visi gereja kita bisa tolong ditampilkan? Ada tambahan sedikit dari beliau. Jadi visi gereja kita adalah transformation by partnering with the power of love for the sake of others. Jadi karena pertama kali dapat kata-kata ini, waktu itu ingat banget dalam perjalanan di Bali, kita pulang dari dinner transformation. Karena itu fresh banget apa yang Tuhan taruh di hatinya Pastor Lindri. Jadi sampai rumah saya research, saya belajar beberapa minggu mengenai satu kata transformation ini. Jadi inilah yang akan saya bagikan kepada Bapak dan Ibu Saudara sekalian malam hari ini mengenai transformation. Oke, research saya adalah kata transformation. Transformasi itu waktu saya research dari Oxford Dictionary-nya, jadi saya dari kamus Oxford Dictionary, artinya adalah a thorough, bukan true ya, a thorough or dramatic change in form or appearance. Jadi transformation itu transformation. Trans itu kata prefiknya, kemudian kata berikutnya adalah formation.
Jadi ada dramatic change dalam sebuah transformasi. Ada sebuah perubahan yang dramatis dalam formnya atau appearance-nya. Appearance-nya itu berarti bentuknya. Nah, kemudian saya research di KBBI-nya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata transformasi adalah perubahan rupa, bentuk, sifat, atau fungsi, dan sebagainya. Jadi perubahan kalau dalam KBBI itu yang pertama itu ternyata rupanya berbeda nih. Ada perubahan sebuah bentuk, perubahan sebuah sifat, perubahan sebuah fungsi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah perubahan struktur gramatikal. Jadi kalau ngomong struktur itu berarti substansinya adalah bagian yang paling kecil dari sebuah benda. Jadi strukturnya yang berubah secara gramatikal. Dengan kata lain yaitu menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya. Jadi kata transformasi yang menjadi visinya kita ini benar-benar a big word. Ini benar-benar kata-kata, sebuah kata yang maknanya dalam banget. Nah, ini beberapa hasil research saya dengan kata transformasi menggunakan sosial media, of course ya. Yang pertama saya pakai Google nih, nanti boleh dicoba deh. Waktu saya research dengan kata transformation, menariknya yang keluar adalah kupu-kupu. Nah, ini dia. Jadi menurut Google itu research paling banyak, gambar paling banyak waktu kita tuh research di Google, kata transformasi yang keluar adalah ulat, kepompong menjadi kupu-kupu. Proses ini padahal kalau kita lihat sebenarnya adalah proses metamorfosis. Ya kan, perubahan dari ulat ke pompong menjadi kupu-kupu. Ini yang pertama kali saya dapat waktu saya research di Google mengenai kata transformasi. Yang kemudian yang kedua saya pakai Instagram. Waktu saya, ini dia. Oh belum, di sini udah padahal. Jadi kalau di Instagram, kata transformasi yang keluar, itu kata transformasi itu kalau pakai hashtag ya, itu ada 45 juta orang pakai hashtag transformasi. Menariknya adalah banyak sekali itu perubahan bentuk. Yang kanan ya, saya ngomong yang kanan dulu nih. Jadi kalau dari ini saya of course nggak kenal om ini siapa, pokoknya saya ngambil fotonya dari Instagram. Ini perubahan bentuk awalnya seperti ini, kemudian ditransformasi menjadi six pack. Nah kemudian saya iseng-iseng cari lagi di online shop. Pokoknya saya cari semua kata transformasi karena saya mau gain banyak banget knowledge. Saya pengen tahu makna transformasi itu seperti apa. Yang keluar ternyata Optimus Prime. Ini dijual harganya kalau nggak salah 50 ribuan deh. Ini ada di Shopee nih. Jadi waktu saya research kata transformasi, yang keluar ternyata gambarnya Optimus Prime, ini Transformer. Yang kedua, ini bonus dari saya, transformasi. Nah, ini dia. Ini adalah sebuah transformasi. Itu saya yang dulu, yang di sebelah kiri. Tahun berapa ya? Kayaknya tahun 2005 deh, 2005-2006 kalau nggak salah. Itu saya beratnya 65. Nah yang kanan ini beratnya 105 saudara-saudara. Ini juga proses transformasi dari kurus banget menjadi gendut banget. Tapi kemudian pakai intermittent fasting sekarang udah turun 13 kilo, puji Tuhan. Jadi masih kurang 2 kilo lagi. Oke, jadi transformasi adalah it's a dramatic change. Jadi ada perubahan yang sangat dramatis dalam form, dalam sebuah bentuk atau formasinya. Nah ini iseng-iseng ya, karena tadi yang pertama kali di Google itu paling banyak kata transformasi itu adalah kupu-kupu, metamorfosis ini saya ambil dari bahan dari www.gramedia. Ini sumbernya bisa dipercaya, kemudian di detik.com juga ada. Ternyata proses perubahan atau metamorfosis itu ada 2. Kemarin saya bagi di kersennya saya nih. Jadi ternyata ada perubahan yang sempurna, ada perubahan yang tidak sempurna.
Metamorfosis yang sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Saya nggak akan bacain semuanya. Jadi yang pertama, metamorfosis sempurna itu yang pertama hasilnya adalah jadi kupu-kupu. Ini perubahan bentuk yang sempurna. Ini perubahan transformasi yang sempurna. Yang kedua, hasilnya adalah menjadi nyamuk. Nyamuk itu dari telurnya jadi larva, jadi jentik, kemudian jadi nyamuk. Ini juga perubahan metamorfosis yang sempurna. Tapi menariknya adalah ada perubahan atau metamorfosis yang tidak sempurna. Yang pertama adalah hasilnya belalang. Jadi ternyata belalang itu juga mengalami proses metamorfosis, tapi tidak sempurna. Makanya hasilnya belalang. Ingat kan kalau di Alkitab belalang ada di mana? Ingat ya? Waktu 12 pengintai? Waktu 12 pengintai, kemudian yang 2, Joshua sama Kaleb bilang bisa. Yang 10 ngelihat dirinya mereka belalang. Menarik. Kemudian yang kedua, contoh metamorfosis yang tidak sempurna adalah kecoa. Survei membuktikan 99,9% manusia di bumi tidak suka hewan yang namanya kecoa. Oke. Nah, ternyata belalang dan kecoa itu juga mengalami sebuah proses perubahan loh. Mengalami proses metamorfosis, mengalami transformasi, tetapi tidak sempurna. Menarik ya, yang pertama jadi belalang, yang benar-benar saya bikin menarik, wah ternyata jadi belalang loh. Dan ada di Alkitab bahwa orang-orang yang melihat diri mereka belalang. 40 tahun jalan sama Tuhan, melihat Tuhan, tiang awan, tiang api, setiap hari dikasih mana, setiap hari kurang mujizat apa? Pakaiannya nggak jadi kecil, sepatunya nggak ada yang kekecilan. Kan 40 tahun kan nggak ada beli baju kan ya, di padang gurun kan ya. Ya kan mereka ngalamin mukjizat selama 40 tahun. Endingnya mereka masih melihat diri mereka adalah belalang. Jadi perubahannya tidak sempurna nih. Mungkin itu kali ya kenapa Tuhan akhirnya membunuh 3 juta orang Israel. Karena perubahannya tidak sesuai yang Tuhan mau. Perubahannya tidak sempurna. Well, I don't know. Saya tidak research ke sana. Yang kedua ya ini, kecoa. Jadi kalau perubahannya itu separuh-separuh, berubahnya tidak sempurna. Ternyata jadi kayak kecoa, nggak ada orang suka. Faktanya saya juga udah riset 99,9% tidak ada yang suka kecoa. Saya juga tidak tahu kenapa Tuhan menciptakan kecoa. Ada fungsinya deh, kecoa itu sukanya makan. Kecoa itu suka di tempat yang bau. Jadi kalau mamanya ada area yang bau, kenapa ada kecoa? Kecoa itu makan, apa sih namanya ya? Jadi udara yang bau itu dimakan kecoa. Jadi sebenarnya kecoa itu penting. Tapi saya juga gak suka juga sih. Anyway. Oke, nah di Alkitab, saya juga research. Di Alkitab kalau teman-teman baca semuanya, sebenarnya di Alkitab itu banyak sekali pribadi-pribadi yang ditransformasi oleh Tuhan. Yang pertama, ini pasti banyak lah, Daud. Daud itu dari penggembala 2-3 ekor domba. Saya di situ tulis apa adanya, perebut istri orang. Kalau pelakor itu kan perebut laki orang. Kalau perebut istri orang apa ya? Hah? Petikor. Hah? Nah itulah, pokoknya itulah. Nah itu Daud tuh. Jadi Daud itu adalah, bayangin loh ya, dulu penggembala 2-3 ekor domba. Kemudian setelah jadi raja, ngerebut istri orang. Mending orangnya yang tidak dia kenal. Orangnya ini adalah orang yang dia kenal loh. Tangan kanan dia. Orang yang selalu jaga badan. Dikirimnya, si Uria itu dikirimnya paling depan. And yet, direbut juga sama Daud. Kurang apa sih? Padahal sih banyak loh. Tapi ditransformasi jadi Tuhan, the man after my own heart, kata Tuhan. Kemudian ada Sarah, orang yang mandul, tapi dari keturunannya memenuhi bumi. Sarah jadi Sarah.
Kemudian Paulus, pembunuh anak-anak Tuhan, tahu kan ya story-nya Paulus, ditransformasi jadi penulis sepertiga dari Alkitab yang sampai sekarang kita baca, yang sampai sekarang kalau kita itu kepingin kalau istilahnya Pak Selindri itu practicing the way of the Lord, kita belajar kitabnya Paulus. Oke, next, kemudian ada lagi Gideon. Pernah baca nggak kisahnya Gideon? Waktu Tuhan panggil dia. Dia ada di mana? Dia ngumpet di bawah meja. Yaitu seorang pengecut yang bersembunyi di bawah meja dan ditransformasi menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Kemudian ada Yakub, penipu, jadi Israel. Kemudian ada Peter, yang sukanya nyablak. Peter itu kan ngomong dulu baru mikir kan ya. Ya kan story-nya Peter kan ya. Tapi kemudian dari khotbah pertamanya Petrus 3.000 jiwa diselamatkan. Khotbah keduanya 5.000 jiwa diselamatkan. Nanti saya akan ke sana. Kemudian ada Zakheus yang minder karena pendek, diubahkan Tuhan, namanya tertulis di kitabnya Tuhan. Kemudian ada Nabi Nuh, Noah, drunker. Dia ini orang yang suka minum. Tapi melalui dia perjanjian Tuhan diperbarui. Jadi Alkitab pun isinya adalah orang-orang yang ditransformasi oleh Tuhan. Oke. Nah, kabar baiknya, jadi, nah ini dia. Jika hal-hal yang ada di atas itu tadi ada di kita, kita itu punya bahan yang bagus untuk ditransformasi Tuhan. Amin. So, katakan ke kanan kiri Anda, kamu punya bahan yang bagus untuk ditransformasi Tuhan. Yes. Kita nggak pernah tahu nanti berjalan selama dengan Tuhan. You never know. Bisa aja suatu saat Pak Wing bisa jadi berkat buat seluruh Winham seluruh dunia. We never know. Ya. Kita nggak pernah tahu Pak Gem, Bro Sugi ini, jemaatnya tiba-tiba jadi banyak sekali, we never know. GGABSD jadi wah di seluruh BSD, Alam Sutra, we never know. Intinya adalah kita punya bahan untuk dipercaya Tuhan, untuk Tuhan ubahkan, untuk ditransformasi menjadi orang-orang yang membuat dampak yang sangat besar. Saya akan kesaksian sedikit nih. Saya lahir baru itu tanggal 12 Desember 2004. Jadi tahun depan 12 Desember 2004 itu adalah perjalanan saya bersama dengan Tuhan 20 tahun. Tahun ini bulan Desember saya sudah berjalan bersama dengan Tuhan 19 tahun. Saya masih ingat anugerah pertama yang saya terima pada waktu lahir baru. Pada waktu pertama kali kenal sama Tuhan. Setelah 9 tahun merokok, saya bisa berhenti. Setelah bertahun-tahun saya suka minum alkohol. Biasa kan dulu kan kalau anak band itu kan ya gitulah hidupnya lah. Tiba-tiba itu semua berhenti. Pakai obat juga tiba-tiba berhenti. Dalam satu malam semuanya berhenti. Jadi itu anugerah pertama yang saya terima. 12 Desember 2004. Saya masih ingat banget itu. Jam 6 sore di Mercantile Hotel. Sama Pak Selindri waktu itu beliau yang mendoakan saya. Dari orang yang dulu istilahnya kita tuh madesu. Masih ada nggak sih madesu? Masih ya. Soalnya kemarin saya kesaksian di Ignite, saya tuh dulu madesu. Pada yang Kak, madesu apaan? Waduh, ternyata beda-beda zaman. Madesu itu masa depan suram. Jadi ya kalau orang dulu kan kita tuh kuliah, habis itu kerja. By the way saya dulu ngamen di P100. Masih ada nggak P100 ya? P100 itu Tangerang, Untar itu mana sih? Grogol, Tangerang Grogol. Saya dulu ngamen di sana. Jadi kehidupan saya dulu benar-benar madesu banget deh. Kemudian 12 Desember 2004, setelah didoakan sama Pak Selindri jam 6 sore di Mercantile Hotel, besoknya satu hari, saya didoakan gak ngerasain apa-apa. Beneran saya tidak merasakan apa-apa. Jadi kalau ada kesaksian, wah didoain saya ngerasa terbang, saya ngerasain sukacita luar biasa. Jujurnya hari itu saya tidak merasakan apa-apa. Tapi amazingnya besoknya saya bisa berhenti merokok, saya bisa berhenti ngobat,
berhenti minum alkohol, sama sekali nggak mau. Nah dulu Henry ini SP-nya saya. Ini Henry ini yang pertama kali menjangkau saya, dia ngekos waktu itu di Kuningan tuh. Dia menjangkau saya ke BSD, kenalan sama orang tuanya saya. Kemudian Heru yang main gitar, itu SL-nya saya. Mana di Heru? Lagi toilet. Kemudian Otnil tahu kan, kakaknya Henry yang main bass. Dia dulu tim intinya saya. Nah, saya bersyukurnya kalau hidup berkomunitas itu orang-orang ini, kalau saya bersaksi seperti ini, mereka lah saksinya. Bahwa kehidupan saya dulu seperti apa dan mereka akan bilang memang Weda seperti itu. Saya dulu itu cuma bisa nyanyi, saudara-saudara. Jadi kalau berdiri di sini, kalau hari ini bisa berdiri di sini itu benar-benar anugerah Tuhan. Itu benar-benar kuasa transformasinya Tuhan. Ya kan ya? Saya dulu bisanya cuma nyanyi, kalau nggak WL ya singer. Jadi kalau mamanya lagi training SP, nah ini dulu pastornya saya nih, istri saya. Yang paling sering ngomelin terus, pokoknya dia paling banyak negur saya. Makanya kalau menikah sama dia bener-bener, itu pasti Tuhan lah, itu must be God lah. Nah dulu pokoknya kalau dimintakan, dulu kan kita kan banyak kelasnya ya, ada training SP, ada kelas kayap, ada training CCLT, belum lagi kelas apa ya, kelas baptisan, banyak banget kelasnya. Kan kalau kita itu setelah berapa tahun gitu kan dipercaya, kok coba yang ngajar ya. Saya tidak pernah ngajar sekalipun. Kenapa? Karena saya tidak bisa berdiri di depan banyak orang. Dan waktu saya ingat-ingat ya, jangankan berdiri di depan banyak orang. Saya berdiri di depan kaca aja saya itu aneh. Depan kaca ngeliatin saya itu kan. Emang gak bisa saya. Emang itu bukan slotnya saya lah. Kemudian, nah ini saya harus catat karena banyak kejadian-kejadian yang saya udah lupa. Dulu ya, kalau mamanya sekolah gitu kan ya, waktu SMP. Nilai bahasa Inggrisnya saya itu selalu not enough. Not enough. Saya juga gak tahu kenapa selalu not enough ya. Kenapa gak pernah angka. Nah kemarin saya ketemu sama guru bahasa Inggris saya di Solo. Dia bilang, ya kalau saya kasih angka, kalian semua itu gak ada yang lolos. Jadi karena memang sengaja gak dikasih angka biar gak minder. Tahu gak, saya baru tahu arti kata not enough waktu masuk di GGA. Jadi nilai bahasa Inggris saya itu not enough. Saya gak pernah tahu, what is not enough? Apa itu not enough? Ternyata benar-benar gak cukup saudara-saudara. Nilai Inggris saya tuh gak pernah cukup. Tapi dong, ya kan, masuk praise worship-nya GGA, tahu kan lagu-lagunya kan? Hillsong, Israel Youth-Band, Martha Munisi, semua lagu gospel. Bahkan ada satu lagunya Martha Munisi, Jesus is the best thing. Tahu kan? Ada part apanya? Ada part nge-rap. Siapa yang nge-rap? Tahu bahasa Inggrisnya? Enggak tahu. Pokoknya kata-katanya seperti itu aja. Terus research di Google, kata-katanya apa sih? Sampai udah gitu kan, nge-rapnya bukan cuma di GGA. Waktu itu kita sampai ke Brisbane. Orang bahasa Inggrisnya not enough, nyanyi bahasa Inggris, nyanyi gospel, nge-rap lagi. Udah selesai, semua pada maju kasih salaman, ngajak ngomong bahasa Inggris. Wah, saya gak tahu ngomong apa jujur. Ngomong apa ya waktu itu, karena saya gak bisa. Banyak mau kenal, foto, banyak yang ngajakin ngobrol, gak bisa jawab. Udah kan, bukan cuma itu, kemudian ke Singapura, kemudian ke Malaysia, kemudian yang ke Atlanta sama Dallas, somehow visanya saya ditolak. Jadi gak sempat ke Amerika. Bayangin gimana Tuhan pakai yang orang bahasa Inggrisnya not enough untuk nge-rap di luar negeri. Untung gak ngerepotin loh saya beneran. Kemudian, satu lagi saya ingat. Pertama kali saya mimpin pujian tahu gak ada di mana? Waktu itu dilatih sama istri saya, harus mimpin pujian. Pokoknya kalau kita itu WL ya, kalau sekarang udah agak enak nih pelatihannya. Kalau dulu kita tuh harus bangun 4:30 ya.
4:30 atau jam 4 bahasa roh 1 jam. Kadang bahasa roh tuh sampai pusing, aduh ngapain sih, real ada nama syekara 1 jam. Habis itu bangun, habis bahasa roh harus baca firman. Saya ingat banget kata-kata istri saya, Weda kamu stop baca Alkitab, kamu harus belajar Alkitab. Sampai sekarang masih ingat saya. Itu bertahun-tahun, kita liburnya hari Senin, kalau Senin kan anak-anak, kita satu rumah dulu, worship team. Jadi kalau hari Senin itu Henry ngapain, Oktav kemana dulu, Oktav masih bersama dengan saya. Saya biasanya pulang ke rumah ke BSD. Lalu sama istri saya, waktu itu dia jadi pastornya, saya tidak boleh pulang. Kamu belajar firman. Jadi benar-benar, ya itulah prosesnya saya, bagaimana saya akhirnya bisa memimpin pujian, dipersiapkan dan tahu pertama kali saya mimpin pujian ada di mana? Saya mimpin pujian di men's meetingnya Lee Grady di Brisbane. Pertama kalinya ke luar negeri diajak ke Brisbane tuh waktu itu sama Henry. Jadi kita landing, kita berangkat hari Minggu setelah ibadah di Bapindo. Kemudian naik pesawat, pertama kali ke luar negeri tuh. Wah seneng banget kan, wah ke luar negeri kan ya. Hari Seninnya meeting sama Pastor Naomi Daudi sama Pak Silindri. Pastor Naomi bilang ini, kita butuh 1 orang yang WL di acara men's meetingnya bersama Lee Grady. Oke, fine. Oke, Bet. Saya diam aja. Kenapa nggak Henry ya? Saya benar-benar diam aja. Itu rasa senangnya tiba-tiba hilang. Batin saya, Tuhan saya mau pulang deh. Saya benar nggak mau ada di sini. Oke, jadi itu hari Senin tuh. Jadi pertama kali landing kan nyampainya kan Senin pagi kan ya. Senin pagi landing, siang tidur tuh karena kecapean kan. Sorenya meeting, langsung dikasih assignment untuk hari Sabtu pagi di men's meeting saya mimpin pujian. Udah kan? Jadi besoknya hari Selasa, anak-anak ketawa semuanya, wah pada bercanda-bercanda kan ya. Saya masuk kamar mandi, saya sujud, Tuhan tolong. Kenapa saya? Saya benar-benar gak pernah mimpin pujian dan harus mimpin pujian di Brisbane. Ya puji syukurnya waktu itu saya benar-benar gak komplain gitu loh, gak ngomong. Pak Henry aja dong, kenapa saya gak pernah mimpin pujian. Kalau Henry memang udah bertahun-tahun dia mimpin pujian. Memang dia hidupnya ya seperti, maksudnya udah terbiasa banget. Tapi gak tahu kenapa saya cuma diam kayak, mungkin kayak domba keluh kalau di Alkitab itu waktu Tuhan Yesus dibawa ke pembantaian ya. Jadi hari Selasa, oke kan, pertama kali minta tolong sama istri saya. Nanti bantuin ya, bikin kata-katanya, lagunya apa, tenang, nanti baca aja, oke good. Ya, tapi deg-degannya kan masih kan ya, hari Selasa deg-degan, Rabu deg-degan, udah ingetin jangan lupa kata-katanya ya, oke. Kamis, jadi Selasa, Rabu, Kamis, tahu nggak? Jumat jam 10 malam dia baru bilang, oh my God, wait aku lupa loh ngasih kamu lagunya sama kata-katanya. Jadi Sabtu pagi, waduh saya nggak bisa tidur, beneran saya nggak bisa tidur tuh. Hari Jumat malam sampai pagi, aduh Tuhan boleh nggak pagi nggak usah datang gitu ya. Kalau tadi lagunya Bless the Lord kan, the sun comes up, it's a new day coming. Saya ngapain Tuhan boleh nggak matahari nggak usah terbit hari ini, boleh nggak hari ini aja. Well anyway singkat cerita jam 7 bangun, Henry bantuin setting, Heru bantuin setting. Semuanya bantuin settingan, cowok-cowok semuanya. Of course cowok-cowok Brisbane, cowok-cowok Australia kan ya. Ada Lee Grady. Lee Grady ngeliatin saya aja. Are you ready? Pokoknya saya udah siapin. Sebisa mungkin saya bilang, actually I'm not ready. Saya nggak siap hari ini. Kemudian ternyata khotbahnya mengenai Gideon. Saya sharing sedikit, saya sharing saksian. Saya bilang sama Lee Grady, this is my first time leading worship. Never been before. Saya nggak pernah mimpin pujian, bahkan di Indonesia pun saya tidak pernah mimpin pujian. Jadi hari ini adalah perdana saya mimpin pujian. Terus Lee Grady kan matanya terbelalakan. Wah, that's good. Wait ya. Ternyata khotbahnya mengenai Gideon. Tahu kan Gideon kan? Orangnya dipanggil Tuhan, dia ngumpet di bawah meja kan? Nah, jadi khotbahnya Lee Grady. Jadi singkat cerita saya mimpin pujian. Waktu itu masih ingat banget lagunya. It's a new season. It's a new day, lagunya susah lagi ya kan. Itu lagunya, kemudian ada 2 lagu. Habis itu Lee Grady berdiri, dia ngeliatin saya sambil senyum-senyum.
Well, khotbahnya saya hari ini sangat jelas dan akan ada kesaksian yang sungguh real. Our brother Weda, hari ini dia berdiri seperti Gideon, dia embrace panggilan dari Tuhan. Batinku enggak, saya enggak berani seminggu ini. Saya takut, saya enggak bisa tidur. Jadi dibilang kayak gitu, bilang, aduh, well puji Tuhan akhirnya bisa go through. Jadi itu pertama kali saya memimpin pujian ada di Brisbane. Kemudian, wah kayaknya waktu balik ke GGA waktu itu kan, wah everybody celebrating, wah Weda breakthrough, wah breakthrough. Enggak juga sih, waktu itu prosesnya semakin real untuk memimpin pujian. Ada saatnya saya duduk termenung di trotoar di depan Bapindo. Karena saking groginya. Anyway, kesaksian ini saya menyaksikan bagaimana Tuhan mentransformasi hidupnya saya. Dari orang yang masa depannya suram, 19 tahun ini berjalan bersama dengan Tuhan. Intinya saya bisa berdiri sore hari ini, itu benar-benar kuasa transformasinya dari Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubahkan saya. Nah kalau tadi itu kan, kalau kata-katanya adalah it's a dramatic change in form or appearance. Orang dunia melihat sebuah perubahan itu perubahan bentuknya. Tadi ada orang yang gemuk jadi kurus. Kalau dulu naiknya motor Supra, tiba-tiba jadi naiknya BMW. Jadi banyak perubahan bentuknya ada. Kalau dulu orangnya biasa banget, wah tiba-tiba sekarang jadi pribadi yang berbeda. Nah kalau sama Tuhan, perubahannya Tuhan itu formnya. Jadi dalamnya. Daud, Sarah, orang-orang dulu tuh saya yakin banget orang-orangnya tidak berubah. Kalau kita ngelihat Apostle Indri, beliau tidak berubah. Masih seperti Apostle Indri. Tapi waktu kita semakin dekat sama beliau, kemarin saya ada sesi yang sangat luar biasa sekali. Saya 2 jam kemarin spend time. 3 jam ya? 3 jam duduk sama beliau. Kita banyak sharing firman, kita benar-benar sharing. Wah, substance banget. Di situ ada Stephen sampai bilang, wah saya sangat-sangat diberkati banget malam hari ini ngobrol sama beliau. Beliau sangat berubah. Saya bisa bilang seperti itu. Bentuknya nggak ada yang beda dengan penampilannya, tetapi substance-nya, formnya, formasi di dalamnya kita itu ada berubah. Nah itulah yang Tuhan mau kita ditransformasi. Kan kalau di 1 Samuel itu kan dibilang kan, manusia melihat apa yang kelihatan oleh mata, tetapi Tuhan melihat hatinya kita. Jadi area yang akan ditransformasi oleh Tuhan adalah hatinya kita. Kita buka di 2 Korintus 3 ayat 18. Ini adalah tema dari visi gereja kita. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari roh, maka kita diubah. Bahasa Inggrisnya ditransformasi menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi goal kita semua transformasinya adalah kembali ke gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 27, kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Di bahasa Amplified-nya bagus sekali. And all of us, as with unveiled face, because we continue to behold. Behold itu bukan cuma melihat ya. To behold in the word of God, waktu kita beholding the word of God, as in a mirror. Jadi waktu kita itu ngaca hidupnya kita, pribadinya kita dengan the word of God seperti kaca, as in a mirror, the glory of the Lord are constantly being transfigured. Ini kata-kata kuncinya nih, constantly. Sesuatu yang konstan kita lakukan. Kemudian kita akan transfigure, diubahkan into His very own image in ever increasing splendor, and from one degree of glory to another. Ada satu versi yang saya akan sharing. Ini versi New Testament Recovery Version. Ini saya nemukan artikel, ini versi baru sebenarnya. New Testament Recovery Version. Saya nggak tahu apakah di version sudah ada atau belum.
Di sini akan dijelaskan banget bagaimana sebuah proses transformasi terjadi. When we with unveiled face are beholding and reflecting the glory of the Lord, He infused us with the elements of what He is. Ya, kata-katanya pakai He infuses us with the elements of what He is. Jadi waktu kita itu beholding the glory, the word of God ya, Tuhan itu sedang infuse kita elemennya Tuhan sendiri, with element of what He is and what He has done. Thus we are being transformed metabolically. Jadi yang diubahkan itu metabolismenya. Tahu kan metabolisme itu kan part yang paling kecil. To have His life shaped by His life power with His life essence. Ini jelas banget yang 2 Korintus 3:18 dari New Testament Recovery Version. That is, we are being transfigured mainly by renewing of our mind. Ini ada di Roma 12 ayat 2. Jadi perubahan pertama, transformasi yang terjadi itu of course ada di pikirannya kita. Into His image, being transformed indicate that we are in the process of transformation. Oke, saya akan coba breakdown dari kata-kata yang tertulis di New Testament Recovery Version. Anda tahu kan infuse ya? Tahu infus kan? Kalau orang sakit itu diinfus kan ya. Nah, ternyata infus itu waktu saya research ya, infus itu ternyata ada hitungannya loh. Kalau 1 jam orang itu butuh masuk. Nah, ini salah satu contoh aja. Jadi saat infus yang 1000 mili itu diberikan 25 tetes per menit. Jadi infus yang 1000 mili dibutuhkan waktu 10 jam untuk masuk di badannya kita. Makanya prosesnya lama, 1000 mili aja 10 jam. Jadi proses itu sedikit demi sedikit. Jadi kalau mamanya ada di Instagram, di TikTok kan ya, ada orang yang lama terus infusnya diminum itu bohong, itu nggak mungkin itu. Ya kan? Karena kalau infusnya langsung dimasukin, yang ada orang itu pasti koma, tidak akan bisa sembuh. Nah sama dengan pribadinya Tuhan, bayangin loh. Tuhan itu sedang infus ke kita itu elemennya Tuhan, partnya Tuhan, esensinya dari Tuhan. Makanya sedikit demi sedikit, setetes demi setetes demi setetes, tahu-tahu kita nanti udah berubah aja. Di GGA Bali ada satu jemaat namanya Harsa. Dia ini salah satu soundman-nya kita, soundman-nya Hard Rock Cafe. Orangnya gondrong. Tapi kalau setiap di hadirat Tuhan, dia itu gak bisa berhenti nangis. Dan kalau nangis, dia pasti lari keluar. Saya sering bilang, kenapa lari keluar? Mas, rocker gak ada yang nangis katanya. Dia bilang, pokoknya setiap hadirat Tuhan dia lari keluar aja, dia gak mau masuk lagi. Pokoknya dia malu banget. Itu bayangin loh, itu baru 1 tetes hadirat Tuhan aja sudah bisa menjamah orang yang keras banget. 1 rocker ini yang di Bali. Makanya setiap 1 tetes, jadi setiap kita itu mengambil waktu bersama dengan Tuhan, Tuhan itu sedang infuse 1 tetes. 1 tetes ke dalam hidupnya kita. 1 tetes lagi, Tuhan infuse elemennya Tuhan. 1 tetes lagi, Tuhan infuse apa yang Tuhan sudah lakukan. 1 tetes lagi, Tuhan infuse pribadinya Tuhan ke dalam hidupnya kita. Lama-kelamaan, berapa tahun? Musa butuh 40 tahun. Daud butuh 16 tahun. Paulus butuh 13 tahun. Tuhan Yesus butuh 30 tahun by the way. Semua orang ada prosesnya. Semakin kita beholding, tadi kata-katanya kan, are constantly. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan secara konstan, secara terus-menerus dengan cara beholding the word of God, kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi sama dengan prosesnya Tuhan, sehari 2 kali SS, day by day. 2 kali aja, pagi dan sore. Kita ambil waktu untuk berkontemplasi dengan Tuhan, being with the Lord. Kemudian ada waktu Lectio Divina, kita merenungkan firman Tuhan. Artinya adalah kita sedang di-infuse setiap hari pribadi Tuhan dalam kehidupannya kita. Okay, it's a slow process. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini proses yang sangat-sangat slow, sangat-sangat tidak cepat sekali. Oke, selanjutnya kita buka di Mazmur 126 ayat 5 dan 6.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita biasanya pakai firman Tuhan ini untuk menabur. Tapi di sini juga ini juga berlaku untuk waktu kita menabur benih firman Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, aduh lagi banyak banget masalah. Kayaknya doa itu udah tidak relevan buat saya. Siapa yang pernah ngalamin seperti itu? Kayaknya doa udah muak. Yes, saya pernah ngalamin itu juga. Saya bilang kalau istri saya ngajakin doa, udah pokoknya saya gak mau doa. Sekarang yang doa, gak tahu berapa lama ke depan kamu aja yang doa. Saya sudah muak berdoa, saya udah gak mau berdoa lagi. Tetapi untungnya ada partnernya saya yang terus ngajak berdoa sambil mencucurkan air mata. Tuhan, kenapa sih? Kenapa lama prosesnya? Kenapa kau tidak mau menjawab doanya saya? Kapan saya bisa go through this valley of darkness, atau kapan saya bisa lolos dari prosesnya ini? Kapan bisa selesai prosesnya ini? Dengan mencucurkan air mata, terus menabur benih, pasti akan pulang dengan sorak-sorai. Ayat berikutnya. Hasilnya adalah orang-orang yang menabur benih dengan mencucurkan mata, pada waktu itu mulut kita akan penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Makanya tadi tema gereja kita tuh bener banget. Transformation by partnering with the power of love for the sake of other. Orang akan melihat sungguh Tuhan sudah melakukan perkara yang besar kepada orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Again, kuncinya adalah sesuatu yang secara konstan kita lakukan. Mau enak, gak enak, terus lakukan solitude and silent. Terus ambil waktu day by day. Mau ada orang ngeliat, gak ngeliat, terus bangun pagi, belajar firman, merenungkan firman, bikin jurnal. Saya tadi habis review permulaan baru bab 2. Ingat kan? Ada 4 tahap di buku kehidupan. Di bookmark PPDA, bersiap. Bersiapnya itu masih SS. Kita ambil waktu solitude and silent sama Tuhan 2 menit. Habis itu baca dan bercermin. Ternyata bukan cuma baca loh, bagus loh, bercermin. Ya kan, bercermin kan tadi kan ada di 2 Korintus 3:18. Habis baca dan bercermin, beri respon. Kemudian bikin jurnal. Yang ini kan gak ada yang lakukan. 19 tahun saya setia melakukan ini, tidak ada yang ngelihat. Sampai sekarang saya bangun jam 4, jam 3 untuk belajar, untuk berdoa, tidak ada orang yang melihat. Sampai saat ini, Apostle Indri masih sekolah, masih belajar, tidak ada yang lihat kan? Beliau di kelasnya kita sama saya, Bro Sugi, Cifafa, sama Elin. Beliau masih belajar duduk bersama dengan kita, makanya, oh my goodness, gembala saya. Beliau udah berapa puluh tahun perjalanan sama Tuhan. Masih duduk belajar, bikin PR. Kadang di grupnya masih bilang, I'm sorry, saya belum bikin PR. Boleh gak PR-nya saya minggu depan aja sih? Beliau masih mengupayakan untuk terus belajar. Nah, waktu-waktu yang seperti ini loh yang Tuhan lihat. Waktu kita mengambil waktu untuk berdoa. Kalau saya sukanya pagi. Kenapa? Kalau malam anaknya saya nggak tidur-tidur. Dia tidur jam 10, jam 11. Saya mau belajar udah teler. Saya kadang bangun jam 4, jam 5, saya doa, saya solitude and silence, saya belajar firman, saya research, saya gain knowledge, saya embrace hadirat Tuhan. Nah, setetes demi setetes Tuhan tuh sedang infuse elemennya Tuhan dalam kehidupannya saya. Pertanyaannya, kapan ditransformasinya? We never know. Yang itu urusannya Tuhan. Tapi suatu saat kita akan tahu kalau kita sudah transformasi. Maka tadi saya bilang kalau saya hari ini bisa berdiri di tempat ini, saya tadi di situ benar-benar saya nangis. Aduh Tuhan, hari ini kok ada sesuatu yang lain ya yang tidak saya rasakan seperti sebelumnya. Semalam saya tidurnya nyenyak. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Tadi sebelum kesini juga sempat tidurin Ana, ikut ketiduran lagi. Dulu kalau mau nyetir ke tempat gitu, kalau mau khotbah gitu,
atau memimpin pujian itu, aduh tempatnya udah dekat lagi nih, semakin deg-degan, semakin ini. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda di hati saya. Hari ini saya bersuka cita banget bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa menyampaikan perenungan, apa yang selama ini saya riset di tempat ini. Makanya saya bilang, Tuhan, sungguh Tuhan sudah mentransformasi. Ini kuasa transformasinya Tuhan. Nggak pernah tahu. Kapan hasilnya? We never know. Kalau saya butuh 19 tahun untuk akhirnya hari ini. By the way, ini pertama kalinya saya khotbah sendiri. This is my first time. My very first time. Kalau kemarin di Ignite, ya di Ignite, levelnya di Ignite. Masih grup kecil. Di Bali, levelnya di Ignite, grupnya 4 orang, 5 orang. Tapi di ibadah umum, this is my very first time. Dan tadi berdiri di situ, aduh saya benar-benar, tadi nyanyi juga bagus banget, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ada yang aneh aja, saya bilang, ada yang aneh loh Tuhan lo, apa ya? Deg-degannya udah gak kayak dulu. Kalau dulu tuh benar-benar bukan deg-degan, kayak trembling gitu loh. Aduh nanti ngomong apa ya, gimana ngomongnya. I just enjoying. So yes, that's the transformation-nya kuasa Tuhan. Okay. Well, it's a slow process. Sekali lagi kuncinya adalah kita lakukan secara konstan dan terus-menerus. Jadi gambarannya mungkin seperti ini kali ya. Siapa yang kalau mamanya habis makan banyak langsung nimbang? Ada nggak? Oh, saya nimbang sih. Kalau saya habis makan banyak itu pulang nimbang. Ternyata metabolismenya saya bagus. Tidak berubah. Besoknya makan banyak lagi. Bagus kok metabolismenya saya. Jadi saya ngomong ke diri saya, metabolismenya saya bagus, makan banyak. Setelah 3 hari, 5 hari, my goodness nambah 2 kilo. Jadi benar-benar, ini loh maksudnya gambarannya yang secara konstan kita lakukan secara terus menerus, nanti ada hasilnya. Kemudian kalau ke gym, siapa yang biasa ke gym kan ya? Hari ini ke gym, biasanya kalau bulan Januari itu kan sedang semangatnya kan bikin resolusi tahun ini. Bulan Januari minggu kedua, biasanya minggu pertama deh. Kan minggu pertama itu banyak makan tuh, minggu kedua langsung ke gym. Biasanya gold gym nambah tuh, banyak member barunya. Ke gym gitu kan, pertama semangat 1 jam, 2 jam, 3 jam. Pulang nggak berubah ya, besok ngelakuin lagi. Yang ada sakit semua, nggak ada perubahan. Tahu nggak setelah sebulan, 2 bulan, siapa di sini nge-gym? Oh nggak ada ya. Setelah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, berubah nggak? Enggak berubah. Kebanyakan kita di waktu 3 bulan, 5 bulan berhenti. Sia-sia ternyata nge-gym gak ada hasilnya. Kayaknya badannya saya beda deh. Badannya saya nggak bisa seperti yang mereka. Akhirnya stop. Padahal secara konstan dilakukan hasilnya biasanya di bulan atau mungkin 1 tahun baru berasa hasilnya. Sama dengan orang diet kan. Hari ini puasa. Hari ini puasa saya nggak makan. Habis puasa malamnya nimbang. Siapa yang kalau puasa malamnya nimbang? Wah cuman saya loh, saya tuh nimbang terus. Saya kalau puasa ya nimbang. Kok nggak berubah ya? Padahal puasa loh. Besoknya, lumayan, apa dikit. Terus buka puasanya agak banyak. Lah kok nggak berubah lagi sih? Ternyata 3 hari, 4 hari. Jadi kita seringnya kita itu kalau kita sudah ekstrim melakukan sesuatu, kepengen lihat hasilnya. Padahal hasil itu selalu terjadi secara konstan kita lakukan, baru hasilnya terjadi. Ya kan? Kita diet, nggak langsung kurus loh. Hari ini nggak makan, besok nggak makan, 3 hari nggak makan, akhirnya mahnya kambuh. Hari keempat, makan aja deh, daripada sakit. Hari kelima, lupa. Hari keenam, lupa. Hari ketujuh, bablas. Orang diet. Orang ke gym juga seperti itu. Hari pertama capek, hari kedua badan sakit semua. Hari ketiga nggak ada bedanya. Hari keempat, malas nih. Hari kelima ke gym sambil ngeliat handphone. Lebih banyak handphonenya daripada nge-gymnya. Setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak akan ada hasilnya. Karena ini sesuatu yang konstan. Begitu juga dengan prosesnya Tuhan. Tuhan memproses kita itu konstan. Ingat ya, Musa aja butuh 40 tahun. Paulus butuh berapa? 9 tahun. Daud butuh berapa? 16 tahun. Semua ada prosesnya secara konstan, dilakukan. Baru nanti akan ada hasilnya. It's a slow process. Saya buktikan ya, bagaimana Tuhan juga memproses kita.
Kita buka di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku, ini kata-katanya menarik deh. Tuhan pakai kata menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. This is the secretnya. Tuhan selalu menjadikan kita di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat aku selagi bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Okay? Tuhan kita itu kan, He is a creator, right? Dia itu kan yang penciptakan ya. Dia itu Allah yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya. Kitab Kejadian berkata seperti itu. Waktu saya baca firman ini, iya ya, kenapa harus 9 bulan ya Tuhan ya? Kenapa Tuhan butuh 280 hari untuk terbentuknya sebuah janin? Saya ingat banget loh, waktu istri saya hamil Ana, setiap hari bulan, kan ada bukunya dari, buku doanya kamu dari siapa? Aduh, Stormy adalah buku pendoa. Jadi 1 bulan itu apa aja doanya, bulan kedua, bulan ketiga. Ada masanya bulan kelima, lama banget ya Tuhan ya. Kenapa Tuhan harus butuh 9 bulan? Dibutuhkan waktu 280 hari Tuhan menenun bayi, menenun kita dalam kandungan. Kenapa gak dalam 1 bulan aja? Kenapa gak dalam 1 minggu? Dia bisa gak menciptakan seperti itu? Dia menciptakan yang ada dia menciptakan yang tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya, of course bisa. Kenapa? Karena Tuhan pun, proses yang Tuhan pakai itu adalah slow. Kita sedang belajar slowing down. Ternyata Tuhan pun itu slowing down prosesnya. Dibutuhkan 280 hari. Saya ngebayangin ya, kalau ada orang hamil. Udah hamil biasanya dia lupa. Selama 280 hari itu kan banyak sekali kejadian. Ada yang mungkin dia lupa turun dari tangga, kemudian terjadi sesuatu dengan janinnya. Ada banyak orang-orang yang terjadi miscarriage, terjadi keguguran atau segala macam. Saya tuh bertanya, Tuhan kenapa gak dilahirin aja sih? Kenapa harus butuh waktu lama 9 bulan? Kenapa gak 1 bulan, 2 bulan langsung lahir? Kenapa? Karena memang Tuhan pun menghargai sebuah proses. Bahkan kata yang Tuhan pakai itu katanya adalah menenun. Pernah lihat gak proses bagaimana sebuah tenun dilakukan? Itu kan setiap satu benang lagi baru jadi 1 songket. Makanya hasil tenungan atau songket itu mahal banget. Makanya Tuhan pun menenun kita itu 1 lembar. 1 sel demi 1 sel. Dia itu, makanya dia bilang, we are, tadi Henry ada mention 1 Mazmur 39, tapi waktu di Kuningan Place. We are wonderfully and beautifully made. We are fearfully and wonderfully made. Kita itu masterpiece-nya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tenun kita. Kata-kata ini loh yang Tuhan pakai di bahasa Indonesianya. 1 prosesnya 1 benang per benang sampai jadi pribadinya kita. Makanya gak heran Tuhan lihat kita itu masterpiece-nya kita. Kemudian kalau di bahasa Inggrisnya, next slide-nya please. Sama dengan kita, yes, kita ini handmade-nya Tuhan, fearfully and wonderfully made. Jadi Tuhan menciptakan kita itu benar-benar QC-nya itu the best. Saya bisa bilang seperti itu. Benar-benar dia itu melihat, kan dia bilang kan tadi firman-Nya, dan dia merekam kita di bagian-bagian bumi yang paling bawah, dan dia make sure, apa sih kata-katanya tadi? Dan matamu melihat, Tuhan itu melihat dari waktu janin. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Waktu itu Pastor ini pernah sharing mengenai bakal anak itu kita itu masih waktu sperma ketemu dengan sel telur. Pertama kali ketemu
mata Tuhan sudah ada di sana. Make sure kita jadi janin. Make sure setiap hari Tuhan itu ada di sana. Make sure prosesnya itu terjadi dengan sempurna. Saya bukan bilang baik, dengan sempurna. Kenapa? Karena yang QC sempurna, Tuhan kita sempurna. Makanya semua bayi itu lahir sempurna. Oke, tahan dulu ya. Saya tahu ada beberapa Anda berpikir, bagaimana dengan nanti akan ke sana, oke? Next. Yes, hasil tidak mengkhianati proses. Jadi kalau kita ikut prosesnya berjalan bersama dengan Tuhan, constantly berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan bagiannya kita, hasilnya tidak akan diragukan. Oke, Mazmur 139 ESV-nya. For you form my inward parts, you knit me together in my mother's womb. I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. Bahasa Indonesianya, jiwaku menyadarinya. Ada nggak anak bayi ya? Anak baru lahir gitu, pas ngaca, ya kenapa mata saya sipit? Ya kenapa kulitnya saya hitam? Gak ada kan? Jiwanya mereka sudah konten. Jiwanya mereka sadar kalau mereka itu fearfully and wonderfully made. Dan jiwaku menyadarinya. Ini waktu saya merenungkan ini ya. Ini yang Tuhan taruh di saya nih. Kenapa sekarang kesadaran kita akan diri kita yang diciptakan Tuhan sempurna itu hilang? Kita sekarang sadarnya adalah sadarnya yang negatif. Siapa yang bilang kalau perut buncit itu jelek? Siapa yang bilang kalau standar orang wonderful atau beautiful itu harus tinggi? Matanya tidak sipit. Istri saya sering bilang tuh, matanya itu kalau yang bagus itu harus ada lipatannya. Siapa yang bilang harus seperti itu? Rambutnya harus lebat dan mengkilat. Hidungnya harus mancung. Ini saya sering bilang, suami saya itu hidungnya gede. Siapa yang bilang kalau hidung gede itu jelek? Perutnya harus rata. Kalau perut saya rata-rata lemak. Rata sih, rata-rata lemak. Oke, siapa yang bikin standar ini? Ya, dari awalnya Tuhan itu menciptakan kita sempurna dan jiwaku menyadarinya. Jiwa kita itu dari awalnya sadar kalau kita itu diciptakan Tuhan itu sempurna. Akhirnya banyak orang mulai membanding-bandingkan. Ya kan? Wah, dia turun 2 kilo. Akhirnya ikut diet. Wah, dia hidungnya lebih mancung. Akhirnya ke Korea. Operasi plastik. Wah, liputan matanya kamu bagus ya. Akhirnya dia operasi ke dokter Tompi. Lagi banyak kan? Kemudian, perutnya kok bisa rata gitu ya? Akhirnya sedot lemak. Pertanyaan saya adalah, siapa yang bikin standar cantiknya kita, bagusnya kita adalah seperti itu? Siapa? Siapa yang start bikin kita membanding-bandingkan dengan orang sekitar kita? Wah, dia lebih kurus deh, dia bodinya lebih bagus. Kalau memang standarnya harus seperti ini, bagaimana dengan nextnya? Nick Vujicic. Kalau memang standarnya orang yang sempurna, orang yang bagus, orang yang bisa jadi berkat itu adalah orang-orang yang tinggi badannya, orang-orang yang ganteng, orang-orang yang hidungnya mancung, orang-orang yang kulitnya putih. Bagaimana dengan Nick Vujicic? Saya suka banget gambar ini. If you can get a miracle, become one. Jujurnya saya pun dulu juga terjebak dalam circle yang tadi saya bilang. Saya ingat banget, kan kepingin putih kan ya. 6 bulan di rumah. Ke Bali 10 menit, 6 bulannya hilang. Menit ke-11 hitam langsung. Kayak anak saya lihat kan, kenapa dia jadi hitam banget ya. Ternyata kemarin berenang, lupa diangkat sama Cik Marlin. Langsung hitam. Cepet banget. Jadi
pigmennya saya itu mau bertahun, 6 bulan di ruang AC gitu kan biar putih kan. Dulu kan putih kan bagus kan ya, pengen jadi putih kan ya. Keluar 15 menit hilang beneran, 6 bulannya hilang. Kemudian waktu SMP dulu idolanya Andy Lau, Aaron Kwok, Jimmy Lin. Belah tengah kan, ya. Rambut saya keriting kan ya. Mau di belah tengah gimana? Kenapa ngembangnya ke atas? Kepengen, aduh. Jadi akhirnya jadi minder. Cuman gara-gara rambutnya gak lurus. Makanya waktu itu, gak pernah. Saya tidak pernah rebonding. Kepingin banget rebonding. Kapan bisa belah tengah kayak Andy Lau? Gak bisa. Bahkan ada teman saya. Rambutnya kayak rambut orang Papua. Tahu kan kalau rambut orang Papua kan ya. Dan dia belah tengah. Saya lihat benar-benar kayak gedung DPR MPR. Rambut. Sayangnya fotonya hilang. Saya nggak berhenti ketawa ya kalau sama dia. Itu sahabat saya namanya Aryo Pete, ya, ingat banget. Udah rambutnya keriting. Cuman kan dulu kan zaman-zaman itu kan semua kan belah tengah kan ya. Semua ikut tren belah tengah. Bahkan yang rambut begitu pun coba belah tengah. Jadinya kayak bener-bener kayak gedung DPR MPR dia bener. Ya nggak bisa gitu kan. Makanya kalau saya merenungkan firman Tuhan ini, iya ya, siapa yang bikin standar kalau cantiknya kita, beautifulnya kita itu seperti standar seperti itu. Karena Tuhan menciptakan kita sempurna loh. Tuhan QC kita itu sempurna loh. Fearfully and wonderfully made loh. Kita itu masterpiece-nya Tuhan loh. Nah kata-kata berikutnya, dan jiwaku menyadarinya. Kenapa sekarang jiwanya kita sudah gak sadar? Kenapa kita sadarnya kalau kita itu jelek? Saya itu gak bisa bagus. Selalu ngelihat membandingkan dengan orang lain. Kapan mulainya itu? Of course waktu dosa masuk. Waktu perenungan ini keluar Tuhan. Nick Vujicic. Bagaimana dengan Nick Vujicic? Dilihat dari body, udah pasti. Dari semua hal yang dia banggakan, tahu kan? Tahu kan? Yang dia banggakan kaki kecilnya ini. Saya pernah ikut konferensinya, dia main drum pakai kaki kecilnya. Dia bisa ngetik research di internet pakai kaki kecilnya itu. Dan dia banyak memberikan pelukan bagi orang-orang yang kesepian. Jadi, orang yang tidak punya tangan tapi bisa meluk orang-orang yang kesepian. Bagaimana dengan Nick Vujicic? Kalau dilihat levelnya sempurna. Jauh dari sempurna. Kita lebih sempurna. Punya tangan, 2 tangan, 2 kaki, bisa berdiri, kita masih sempurna. Kita kapanpun mau research, kita bisa main apapun dengan tangannya kita. This is why we need to be transformed. Makanya kita butuh sekali ditransformasi supaya jiwanya kita itu sadar. Kita itu sadar, kita itu ciptaan Tuhan. Diciptakan segambar dan serupa Tuhan, kita diciptakan fearfully and wonderfully made. Next berikutnya. Di mana terjadinya transformasi dan siapa yang melakukan proses transformasi? Next slide. Nggak ada? Oke, kita buka di Filipi 2 ayat 13 sampai 14. Filipi 2 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan katakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jadi kita tahu siapa yang melakukan proses transformasi? Of course yang melakukan proses transformasi adalah Tuhan. Bagiannya kita adalah ayat 14-nya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Bagiannya kita adalah kita surrender. Orang yang surrender itu dia tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Jadi kalau pagi-pagi Tuhan nih, Roh Kudus ingetin kita, Fabio bangun jam 5, jam 4. Dia bilang, wah masih jam 4 Tuhan, masih gelap, 30 menit lagi lah. Udah, habis itu 30 menit lagi pasti dibangunin sama Roh Kudus, percaya sama saya.
Saya menemukan ya. Tahu nggak doa yang pasti langsung dijawab sama Tuhan? Saya sudah membuktikan 19 tahun berjalan sama Tuhan. Tahu nggak doanya? Nanti praktekin ya, nanti malam ya. Tuhan bangunin saya jam 4 untuk doa. Saya jamin besok jam 4 pasti dibangunin. Coba deh kalau nggak percaya. 19 tahun, he never fail. Saya minta bangunin jam 2:30, 3:30, jam berapapun, instantly besoknya langsung dijawab. Oke, balik lagi ya. Jadi bagiannya kita adalah lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Ini loh arti kata surrender. Jadi waktu Tuhan sedang melakukan proses transformasi, kita memberikan diri kita surrender. Here I am Lord, here I am. Pagi-pagi diingetin Tuhan, waktunya SS, waktunya day by day, waktunya time alone with God. Bangun. Kalau saya biasanya kalau mama jam 4 bangun, saya langsung minum 1 gelas. Kalau dulu air dingin, sekarang air panas. Nyata air panas bikin badannya saya lebih alert daripada air dingin. Jam 4 bangun, langsung duduk. Doanya saya adalah, Tuhan, Lord, here I am. Speak to me dan bikin saya bisa melihat firman-Mu dengan jelas. Ya udah, saya doa, saya baca firman Tuhan, saya menunggu. Habis itu kalau mamanya ada beberapa orang-orang yang Tuhan taruh di hati saya doain mereka. Saya lakukan ini 19 tahun perjalanan saya dengan Tuhan. Nggak ada yang lihat. Nobody sees it. Tanya istri saya. Setiap pagi saya masih bangun. Tadi malam saya tidur 1:30. Saya akan kirim kan bahannya. Of course saya minta masukan dari Pastor Lindri. Jadi apa yang saya bagikan ini beliau juga tahu. Pastor, ini bahan untuk khotbah di GKBSD. Lama nggak dibalas. Habis itu jam 11, 11:30. Go for it, Weda. Saya baca lagi. Gak ada masukan, tumben banget ini. Saya sampai exciting banget. Akhirnya saya review lagi, saya baca lagi. Akhirnya gak bisa tidur sampai 1:30. Oke, caranya adalah waktu Tuhan mentransformasi kita berikan waktu, kita tahu kita tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Every time Roh Kudus ingetin untuk kita mengambil waktu day by day, lakukan itu dengan tidak bersungut-sungut. Doanya saya selalu bilang, Tuhan, bikin saya bisa mendengar suara-Mu, bikin saya bisa mengerti firman-Mu dengan benar. Kemudian kita buka di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Ini bisa dibantu bahasa Indonesianya. Saya akan pakai bahasa Inggrisnya tapi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan langsung bilang, jangan kamu menjadi serupa. Saya akan pakai The Passion Translation. Sebenarnya sudah ada di slide-nya, tapi sayangnya kayaknya slide-nya error. The Passion Translation-nya, kata pertamanya adalah stop imitating the ideals and opinion of the culture around you. Langsung dibilang, stop imitating yourself. Kenapa? Tadi loh yang bikin kita jadi membanding-bandingkan. Idealnya orang yang cantik, opininya mereka cowok-cowok yang ganteng, cewek-cewek yang cantik itu seperti apa. Firman Tuhan langsung bilang, stop imitating your idea, your opinion. Dengan apa a culture around you. But be inwardly transformed. Jadi transformasinya jelas banget kalau di Roma 12 ayat 2 saya pakai The Passion Translation. Kalau teman-teman ada di handphone, di YouVersion itu bisa diklik di sana. But be inwardly transformed by the Holy Spirit. Proses transformasinya kita itu dengan Roh Kudus. Makanya kalau ada Bapak dan Ibu saudara sekalian yang belum dibaptis Roh Kudus, di tempat ini bisa nanti hubungi Bro Sugi dan Cifafa. Oke, through transformed by the Holy Spirit through a total reformation. Kata-katanya bagus banget. Inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reform of how you think. Prosesnya selalu dimulai dengan repent, perubahan pola pikirnya kita. Reform of how you think.
This will empower you to discern God's will and you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Jadi prosesnya itu inwardnya kita. Tuhan selalu mentransformasi bukan appearance-nya kita. Ingat Daud sama Saul? Umat Israelnya, rakyat Israelnya, rakyat Yehuda apa Israel ya? Mereka melihat Saul karena gagah, karena tinggi perawakannya, karena ganteng. Tapi Tuhan nggak ngeliat itu semua. Yang Tuhan lihat adalah inwardnya Daud. Itulah bahan mentahnya untuk dia jadi raja. Oke, kemudian transformation is always from inside out. Dan yang melakukan adalah Roh Kudus again. Roma 12 ayat 2 ini adalah salah satu juga perenungan yang nanti Bapak dan Ibu bisa baca. Bagaimana sebuah proses transformasi itu terjadi. Transformasi terjadi karena Roh Kudus yang dalamnya kita, dia mereformasi bagaimana kita berpikir. Oke, kemudian kita buka, ini ayat terakhir. Kisah Rasul 4 ayat 7 sampai 10. Kisah Rasul pasal 4 ayat 7 sampai 10. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Oke. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang yang sakit dan ia harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Jadi kalau di firman sebelumnya ini Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dan sehat sekarang di depan kamu. Jadi ini Petrus yang sama, yang sebelumnya waktu ditanyain, kalau di Yohanes 18 nanti Anda bisa baca sendiri, ditanyain sama cewek, kamu juga muridnya Yesus kan ya? Dia langsung menyangkal. Petrus yang sama waktu di sidang di hadapan mahkamah agama, dia ngomongnya dengan lantang, dengan kuasa, dengan nama Yesus dari Nazaret, saya menyembuhkan dia. Oke, kemudian buka di Kisah Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Itu ayat bahasa Indonesianya ya. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. Again, saya akan pakai The Passion Translation. Ini sayang slide-nya agak error nih. Kitab yang sama di Kisah Rasul 4 ayat 13. The council member were astonished as they witnesses the bold courage of Peter and John, especially when they discovered that they were just ordinary men who had never had religious training. Ayat berikutnya. Then they began to understand the effect Jesus had on them simply by spending time with Him. Simply by spending time with Him. Pertama kali Petrus khotbah di Kisah Rasul 2, berapa banyak orang yang diselamatkan? 3.000. Orang yang sama yang menyangkal Yesus. Kemudian di Kisah Rasul 4-nya, Kisah Rasul 4 ayat 4, khotbah Petrus membuat grup mereka bertambah menjadi 5.000. Petrus yang sama yang ngomong dulu baru mikir. Petrus yang sama yang menyangkal Yesus. Petrus yang nelayan. Orang yang simple. Bahasa Indonesia jelas banget. Orang yang tidak terpelajar. Orang biasa yang tidak terpelajar. Tetapi ditransformasi. Kata-katanya, then they begin to understand the effect Jesus had on them simply by spending time with Him.
Jadi efek dari WPDA-nya kita itu powerful, saudara-saudara. Simply by spending time with Him. 3 tahun murid-muridnya spending time dengan Yesus. 3 tahun itu 1000 hari. Kira-kira 1000 hari. Of course kita akan berpikirnya probabilitas dong ya. Tuhan, jadi kalau 1000 hari saya benar-benar hidup bersama dengan Engkau 24 jam, saya bisa langsung jadi kayak Petrus dong. 3 tahun spending time with Him. The effect simply by spending time with Him. Hasilnya adalah pribadi Petrus yang bayangannya aja menyembuhkan orang. Ingat kan, waktu Petrus sudah jalan, ada banyak orang lumpuh. Orang lumpuhnya baris. Orang lumpuhnya baris dan mereka disembuhkan. Simply by spending time with Him. Seorang yang pengecut waktu ditanyain, kamu kan pengikutnya dia? Bukan. Mending yang nanyain pegawai istana. Bukan. Seorang perempuan. Baca Yohanes 18 deh. Seorang perempuan yang nanya Petrus dan dia langsung nyangkal. Kemudian dia kabur. Orang yang sama. Just simply by spending time with Jesus, dia ditransformasi menjadi pribadi yang sekali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Khotbah keduanya 5.000 orang diselamatkan. Petrus yang sama, yang gak pernah mikir. Ngomong apa, ditanyain gitu, nyablak dulu. Tidak akan saya menyangkal engkau. Dikasih tahu, enggak akan. Saya tidak akan bikin kamu nanti ke Yerusalem dan kamu disalibkan. Ngomong dulu baru mikir. Tapi orang yang sama 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus ditransformasi menjadi pribadi yang berbeda. Makanya kalau mungkin di tempat ini Cifafa sama Bro Sugi selalu bilang, gimana day by day-nya, gimana WPDA-nya. Saya di sel selalu mulai dengan sharing WPDA. Kenapa? That's the process transformation yang Tuhan kerjakan di hidupnya kita. Itu caranya bagaimana Tuhan infus pribadinya, infus the essence of God, infus hadiratnya, infus the mighty-nya Tuhan ke dalam hidupnya kita. Nah kalau kita WPDA, masih bolong-bolong nih Kak, masih bolong-bolong nih Ci, masih bolong-bolong nih kok. Ya makanya proses transformasinya juga mundur-mundur terus. Jadi kuncinya ada di mana untuk kita ditransformasi? Ada di kita. Filipi 3 ayat 14 tadi bilang, lakukanlah segala sesuatu jangan dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jadi proses kalau Pastor Indri udah setahun lebih ngomong mengenai day by day, ngomong solitude dan silent. Kemarin saya baru tahu, saya baru belajar ini baru berapa bulan. Masih di tahap self-awareness. Well, saya embrace prosesnya. Saya belum dalam proses yang berikutnya. Saya embrace. Saya tetap ngelakuin dengan setia. Saya kasih waktu buat Tuhan untuk infuse dirinya di hadiratnya. Dirinya Tuhan di dalam dirinya saya. Belajar firman, WPDA, day by day, nggak ngerasa apa-apa, ngantuk, capek, bosen, nggak kepingin, bahkan sampai muak. Mazmur 126, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, suatu saat Anda yang akan menabur dengan sorak-sorai dan sukacita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Thank you Jesus. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Saya berdoa Tuhan, firman ini sungguh membuat kami kembali ke hal yang paling utama dan paling dasar. Untuk kami terus memberikan waktu kami, memberikan diri kami untuk selalu bersama dengan Engkau. Seperti Wahyu 2 katakan Tuhan, namun demikian aku mencela Engkau karena Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya Engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula Engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau Engkau tidak bertobat.
Tuhan, biar malam hari ini menjadi malam pertobatan bagi kami semuanya. Menjadi momen di mana kami kembali ke dalam kasih mula-mula kami, Tuhan. Menyediakan waktu untuk Kau infuse pribadimu, infuse hadiratmu, infuse dirimu sendiri, Tuhan, ke dalam diri kami. Biar jiwa kami kembali sadar bahwa kami ini adalah masterpiece-Mu. Kami ini adalah ciptaan-Mu yang sempurna. We are wonderfully and fearfully and wonderfully made by God. Biar kami sadar bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa, Tuhan. So Bapa di surga, malam hari ini biar kami mengambil komitmen kembali untuk melakukan yang terutama dan utama bersama dengan Engkau, mengambil waktu-waktu yang pribadi bersama dengan Engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ini adalah Anda, mari kita berdoa bersama. Letakkan tangan Anda di dada Anda. Biar malam ini adalah malam komitmen buat kita semuanya. Komitmen kita untuk memberikan diri kita, untuk ditransformasi oleh kuasa Roh Kudus, untuk kembali menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Mari ikuti doa saya. Bapa di surga, malam hari ini seperti firman-Mu berkata, ini adalah malam pertobatan kami. Ini adalah malam dan momen di mana saya ingin kembali ke dalam kasih mula-mula, Tuhan. Infuse kembali pribadi-Mu, Tuhan. Bawa kembali kami ke dalam hadirat-Mu. Biar jiwa kami menyadarinya. Biar jiwa kami sadar bahwa kami ini adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Bahwa kami ini dari mulanya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Biar jiwa kami menyadarinya bahwa apa yang kami lihat, kami akan beholding to the word of God. Biar kami terus melihat dan bercermin kepada firman-Mu. Bukan kepada apa kata dunia, bukan apa kata di Instagram, di sosial media. Tetapi apa kata-Mu, Tuhan. Biar jiwa kami kembali menyadari bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang sempurna, Tuhan. So terima kasih Bapa di surga, malam hari ini kami bertobat dan rekomitmen kembali untuk kembali kepada kasih mula-mula kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa di surga, biar malam hari ini Engkau mendengar doa kami. Doa komitmen kami, Tuhan, untuk menyediakan diri kami dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Kami mau mengizinkan Engkau untuk mentransformasi hidup kami, diri kami, Tuhan. Waktu-waktu yang kami sediakan saat kami day by day, saat kami waktu pribadi dengan Engkau, saat kami berdoa, waktu yang kami sediakan, Tuhan, saya berdoa seperti firman-Mu berkata di Yeremia 29 ayat 13, jika engkau mencari aku dengan segenap hatimu, maka aku akan membuat diriku diketemukan oleh kamu. Tuhan, saya berdoa biar mereka bertemu dengan pribadi-Mu, Tuhan. Waktu mereka berdoa, waktu mereka melakukan day by day, waktu mereka mengambil waktu pribadi dengan Engkau, saya berdoa biar mereka bertemu dengan pribadi-Mu. Thank you Father God, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman yang memerdekakan. Terima kasih untuk firman yang mereminder kami, mengingatkan kami kembali, untuk kami kembali ke dalam kasih mula-mula kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang sepakat katakan, amin, amin. Praise God, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.